Halo semuanya, kita ketemu lagi di channel fulus.com yang mana kali ini saya akan membahas mengenai cara beli saham anti rugi. Ya, loh kok bisa? Cara yang saya akan jelaskan kali ini mungkin agak sedikit kontroversial karena mungkin nggak umum dan juga nanti akan banyak pertanyaan, tapi ya it's okay. Dan nanti cara yang saya akan jelaskan berikutnya ini nanti nggak rumit kok. Jadi nggak perlu pusing, nggak pakai yang aneh-aneh. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa kok saham ya? Karena saham ini kita itu ownership. Jadi ownership itu maksudnya kita itu juga ikut andil sebagai pemilik suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya kita beli sahamnya Bank BCA, berarti kita itu secara nggak langsung, kita itu juga ikut sebagai pemilik dari Bank BCA. Kalau kita beli sahamnya Astra, ya kita juga ikut sebagai pemiliknya Astra, meskipun itu 0,0000 berapa persen gitu. Ya, jadi ownership dari perusahaan yang memang sudah mature ya. Kemudian ini real, bukan tipu-tipu. Jadi perusahaannya itu pun juga perusahaan yang benar-benar real. Kita juga sebagai pemilik yang real pula ya. Jadi bukan tipu-tipu. Kemudian saham itu juga bisa menjadi tabungan masa depan. Karena kita tahu saham ini nilainya akan terus meningkat karena perusahaan itu kan juga pasti juga terus bertumbuh ya. Jadi misalnya kayak Astra atau mungkin Unilever, BCA, BRI itu mereka akan terus bertumbuh. Jadi saham ini makanya bagus untuk tabungan masa depan. Kemudian kita lihat juga konglomerat-konglomerat dunia seperti kayak misalnya Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, semua pun juga menempatkan sebagian besar uangnya juga di saham. Karena saham ini memang sangat-sangat menarik untuk masa depan. Ya. Dan satu lagi, saham ini adalah 100% halal. Jadi di saham ini bukan seperti kayak judi ya, bukan ya. Jadi saham itu ibaratnya kita itu sebagai pemilik suatu perusahaan. Walaupun nilai kita itu cuma 0,0000 berapa persen gitu. Ya. Nah, kita harus tahu juga namanya momo inflasi. Momo inflasi ini adalah hantu inflasi yang dapat mencuri uang Anda. Maksudnya gimana sih? Nah, ini ya saya akan jelaskan. Tahun 90-an, tahun 1990, uang 10 juta, kita itu bisa membeli mobil yang bagus. Tapi waktu sekarang, tahun 2020, dengan uang 10 juta itu, kita nggak bisa beli mobil yang bagus dengan uang 10 juta. Kita hanya bisa beli sepeda motor bekas dengan uang 10 juta itu. Padahal uangnya sama loh, 10 juta. Nah, karena apa? Karena barang kan juga semakin mahal, semakin naik. Sedangkan nilai uang itu semakin mengecil. Ini yang dinamakan inflasi. Ya. Jadi menurut data dari Bank Indonesia, rata-rata inflasi di Indonesia itu sekitar 5%, 6%. Jadi artinya kalau kita nggak ngapa-ngapain uang kita, itu setiap tahun uang kita itu sebenarnya akan berkurang nilainya sekitar 5%-an. Ya. Jadi ini adalah namanya inflasi. Anda harus tahu akan hal ini. Kita lihat sekarang mengenai investasi di saham Bank BRI. Nah, kita ini lihat ya di 10 Years Challenge. Ini adalah di CNBC. Nah, di sini tertulis bahwa satu dekade investasi di saham Bank BRI bisa cuan 981%. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau Anda tahun 2009 Anda punya uang 100 juta, Anda belikan semuanya itu di sahamnya Bank BRI, Anda diamkan aja, Anda nggak ngapa-ngapain, nanti tahun 2019 uang Anda 100 juta itu akan menjadi 1 miliar rupiah. Ya. Sekarang coba bandingkan, jika uang 100 juta itu Anda hanya taruh di tabungan, di deposito di bank, yang mana deposito itu mungkin cuma sekitar 5% ya per tahun bunganya. Nah, dari uang 100 juta itu, tahun 2019, 10 tahun kemudian, uang Anda itu hanya menjadi 160 juta. Di sini Anda bisa lihat perbedaannya sangat jauh sekali. Makanya investasi di saham ini sangat-sangat bisa mengalahkan inflasi. Daripada Anda taruh uang di tabungan, itu jelas akan tergerus dengan inflasi. Ya. Nah, ini kita lihat lagi ya di laporan keuangannya Bank BRI. Jika kita 100 juta kita itu di tahun 2003,
Jadi kalau kita beli sahamnya itu lebih maju lagi tahun 2003 dengan 100 juta itu, maka tahun 2017 uang kita 100 juta itu akan menjadi 4 miliar rupiah, guys. Nah, di sini kita bisa lihat kenaikannya sangat tajam, 32 kali lipat. Oleh karena itu nggak heran mereka para konglomerat juga menempatkan uangnya di saham, ya. Nah, kenapa kok Bank BRI? Dari tadi saya kan nyebut, kenapa kok Bank BRI, BRI. Nah, karena ini ya, selain karena Bank BRI ini juga terjangkau, ya, boleh misalnya Bank BCA itu juga bagus. Cuma saya kasih contoh di sini Bank BRI, karena Bank BRI ini kan harganya lebih terjangkau buat Anda mungkin yang bermodal agak pas-pasan gitu ya. Bank BRI ini sangat cocok. Bank BCA juga bagus, sama. Cuma ini saya kasih contoh Bank BRI. Nah, kenapa kok Bank BRI? Bank BRI ini adalah pilar ekonomi Indonesia. Jadi artinya Bank BRI ini menurut saya ya kok kemungkinan kecil sekali akan bangkrut. Karena kalau misalnya Bank BRI ini bangkrut, Anda bisa bayangkan keributan yang akan terjadi di Indonesia. Bank BRI menurut saya nggak bisa bangkrut, kecuali Indonesia juga bangkrut. Ya, Bank BRI juga ada di mana-mana. Jadi kalau kita di pelosok-pelosok desa, di mana itu semuanya transfer uangnya juga ke Bank BRI. Jadi Bank BRI ada di mana-mana. Dan Bank BRI ini adalah bank yang profitable dan bertumbuh. Jadi Bank BRI ini adalah salah satu bank yang profitnya terbesar. Ya. Selain itu Bank BRI juga hajat hidupnya orang banyak. Jadi banyak orang itu menggantungkan hidupnya di Bank BRI, menempatkan uangnya juga di Bank BRI. Jadi Bank BRI ini adalah too big to fail. Jadi sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya untuk bangkrut. Jadi saham Bank BRI ini sangat pas kalau kita mau buat investasi. Ya. Nah, beli saham Bank BRI sekarang. Kenapa kok sekarang? Ya, karena sekarang ini kita tahu kan ada pandemi COVID. Jadi ada pandemi COVID ini tentu berimbas ke semua perekonomian, termasuk juga Bank BRI, yang mana harga Bank BRI sekarang itu sangat terdiskon, murah, ya, murah banget. Ini adalah kesempatan yang benar-benar langka. Nah, kalau sahamnya harganya semakin turun, itu justru semakin cuan. Juga bisa. Nanti saya akan jelaskan kenapa, ya. Kemudian di saat ini Anda harus siap-siap untung besar. Karena ini adalah kesempatan langka. Anda kapan lagi beli sahamnya Bank BRI dengan diskon yang seperti sekarang ini? Ya, ini sangat-sangat murah. Jadi, saya sarankan beli saham Bank BRI sekarang untuk masa depan. Terus, gimana kalau misalnya gini? Waduh, saya itu nggak bisa trading. Saya itu nggak ngerti, Pak. Apa analisa-analisanya ini? Analisa sahamnya ini nanti harus pakai grafik ini gimana, kemudian laporan keuangannya gimana. Lalu kalau rugi gimana, Pak? Saya nggak punya skill saham. Modalnya harus besar kah? Harus gimana kah? Ini semua Anda nggak perlu khawatir. Ini semua beres. Cara yang akan saya jelaskan berikut ini nggak pakai rumit. Nggak pakai ini semua. Loh, kok bisa? Kan biasanya kita beli saham kan harus melihat laporan keuangan lah. Kemudian kita harus melihat analisa teknikal lah. Nah, itu kalau kita beli saham dengan cara normal. Tadi kan saya sudah ngomong, cara ini kontroversial. Ya, ini ya. Sekarang kita akan masuk ke topik utama, cara mudah beli saham anti rugi. Ya, ini caranya, yaitu ketika sahamnya turun, kita beli. Kalau saya, setiap turun 10% beli. Ya, dengan jumlah 2 kali lipatnya. Jadi misalnya sekarang beli 1 lot, turun 10%, beli lagi 2 lot. Turun lagi, beli lagi 4 lot. Loh, terus gimana kok beli terus? Nah, ini nanti ada hitungannya itu. Nanti ketika Anda kalau beli itu, ya, turun beli. Begitu naik sedikit, Anda sudah akan langsung auto profit. Nah, dan ini caranya tanpa ribet, tanpa repot, nggak pakai baca analisa yang aneh-aneh. Ya, ini saya kasih ilustrasi ya, ilustrasinya seperti ini. Ini anggap aja saham Bank BRI itu 3.000 ya, di sini ya. Kemudian harganya turun.
10%. Menjadi 2.700. Di sini kita beli lagi. Sebanyak 1 lot. Ya. Ketika harganya turun lagi 10% lagi, kita beli lagi 2 lot. Nah, turun lagi, beli lagi 4 lot. Turun lagi 8 lot. Terus, kita beli terus. Loh, ini kan beli terus kan tidak ada habisnya. Iya memang. Tapi, jangan lupa, saham Bank BRI tidak mungkin akan turun terus. Tidak mungkin akan menjadi nol, kecuali yaitu Indonesia bangkrut. Kalau Indonesia bangkrut, semua orang juga akan bangkrut yang ada di Indonesia. Ya, jadi jangan khawatir. Di Bank BRI ini pernah mencapai hampir 5.000, jadi sekitar 4.000 berapa ya, 4.600 lebih ya. Ya. Nah, sekarang harganya sudah sekitar 2.500-an. Yang mana ini sangat-sangat murah. Nah, ini nanti ketika turun gini, kan pasti dia tidak mungkin turun terus kan. Ketika dia nanti akan naik dikit gini, naik dikit aja loh, naik ke sini aja. Anda sudah bisa mengcover ini semua. Dan ini sudah profit. Bayangkan kalau misalnya ini sekarang, bukan di sini ya, naiknya dia misalnya naik terus sampai segini. Anda bisa profit ratusan persen di sini. Dalam waktu sekejap. Ya. Jadi, sekarang ada pertanyaan begini. Ya. Tadi kan belinya di sini ya. Lalu turun, beli atau turun beli lagi, turun beli lagi. Nah, gimana kalau turun terus? Ya. Lalu jadi nol, gimana? Jawabannya adalah nggak mungkin. Ya. Karena tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Bank BRI ini kemungkinan kecil sekali untuk bangkrut. Karena kalau dia bangkrut, berarti Indonesia ini akan bangkrut. Dan kalau Indonesia bangkrut, ya semua bisnis akan bangkrut semua. Dan akan jadi parah banget itu, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya terjadi case semacam ini ya, jadi misalnya Anda itu hanya sanggup cuma sampai di sini, sampai di harga 1.500. Lalu harga masih tetap turun terus. Nggak usah khawatir, ya. Karena juga nggak mungkin uang Anda akan hilang. Juga Anda tidak mungkin akan dikenakan denda, bunga, atau apapun, tidak mungkin. Anda tinggal apa? Menunggu. Anda tinggal tunggu aja, ya. Nanti ketika harga itu akan rebound, Anda akan profit ratusan persen. Kita ambil contoh lah dari krisis-krisis tahun 98, tahun 2008. Itu kan juga krisis yang parah. Di sana ya, di saat itu butuh waktu kurang dari 2 tahun, dia sudah rebound. Nah, di sini ilustrasi ini saya nanti akan berikan contoh. Jika reboundnya 3 tahun ya, itu Anda masih profit 200% loh. Ya. Nah, jadi saham ini sama seperti kita itu beli tanah yang bagus. Tanah itu kalau kita jual belum laku-laku ya biarin aja. Tanahnya juga nggak mungkin akan busuk kok. Ya kan? Tambah lama tambah naik harganya. Saham juga sama. Cuma bedanya kalau tanah itu kita mau jual itu nggak liquid, jadi agak susah jualnya. Tapi kalau saham kita mau jual kapanpun itu setiap saat bisa laku. Karena sangat liquid, dijual di bursa langsung bisa lepas. Ya, oke. Ini ya selengkapnya perhitungannya seperti ini. Nah, jika kita menyiapkan uang 20 juta, jadi kita sudah spare uang 20 juta, caranya seperti ini. Kita pertama-tama beli di harga 2.700 sebanyak 1 lot. Sebanyak 270.000 ya. Turun 10% di harga 2.430, beli lagi 486.000 sebanyak 2 lot ini ya. Turun lagi beli lagi 4 lot. Totalnya 876. Turun terus kita beli sampai kita maksimum 20 juta. Kalau kita budget kita 20 juta ya. Kalau kita budgetnya lebih lagi, enggak apa-apa, turun lagi. Kalau misalnya ini masih turun, kita beli lagi. Tapi kalau misalnya, Pak, budget saya itu nggak sampai 20 juta, saya maksimum cuma bisa sampai level kelima aja, enggak apa-apa. Suatu saat pasti akan rebound. Ya. Nah,
Ini kita ambil ilustrasi, kalau ini misalnya kita menyiapkan 20 juta dan ini kemudian turun-turun terus sampai harga 1.590, kemudian rebound. Anggap aja reboundnya ini kita ambil ekstrim 3 tahun. Ya, 3 tahun rebound, Anda masih mengantongi cuan 212%. Ya, artinya apa? Dalam per bulan Anda ibaratnya seperti profit 5%. Ini dalam waktu 3 tahun. Kalau reboundnya dalam waktu setahun, ya Anda bisa kalikan sendiri berapa itu. Ya. Nah, Pak, kok kecil 20 juta? Saya nyiapkan uang 2 miliar. Bisa, ini caranya gini. 20 miliar juga nggak apa-apa, sama. Ya. Hitungannya sama, cuma beda nolnya aja. Ya. Jadi ini saya ada ilustrasi ini, caranya memang nggak rumit. Cuma tadi ya ini, caranya cuma seperti ini. Ya. Nah, di sini saya menyiapkan suatu kalkulator yang tadi itu, yang mana kalkulator ini dapat Anda download gratis di alamat website ini di uangonline.com/kalkulator-saham. Ini gratis, jadi Anda bisa download, lalu kemudian Anda bisa pakai, Anda bisa utak-atik, Anda ingin modal berapa, kemudian saya bisa level berapa, Anda ingin target cuan berapa, semuanya ada semua dan ini free. Ya. Nanti dari kalkulator itu Anda juga bisa berdiskusi dengan saya di grup Telegram. Nanti di grup Telegram itu Anda bisa dapat linknya setelah Anda download kalkulator ini. Nah, kemudian gimana sih caranya beli saham? Nah, tadi kan ngomongnya enak-enak beli cuannya begini, profitnya begini. Apa sih caranya beli saham itu? Beli saham itu beda loh ya, sama kayak kita deposito itu beda. Jadi beli saham itu kita harus datang ke perusahaan sekuritas dan buka rekening di sana dengan atas nama kita sendiri. Jadi Anda buka rekening seperti di bank, yang mana atas nama Anda sendiri. Nanti Anda store uang juga ke atas nama Anda sendiri. Jadi ini 100% aman. Perusahaan sekuritasnya bangkrut pun, saham Anda masih tetap aman. Tidak ada masalah, karena uang Anda bukan di perusahaan sekuritas. Tapi uang Anda benar-benar dijadikan saham, jadikan kepemilikan perusahaan. Ya. Nah, perusahaan sekuritas itu seperti apa? Ada seperti BCA Sekuritas, ada Mire Aset, ada BNI Sekuritas, dan macam-macam. Anda bisa googling, bisa cari nomor telepon mereka yang terdekat di kota Anda bisa datang ke tempat mereka, Anda bisa buka rekening, buka account untuk beli saham. Oke? Dan saya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini, atau Anda boleh bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Salam Take Profit!